Surat Al-A'raf ayat 117 masih bersambung dengan ayat 116, yaitu menjelaskan tentang kejadian Fir'aun dan kaumnya dan tukang-tukang sihir. Setelah mereka membuktikan sihir mereka di hadapan seluruh manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah katakan wa auhayna, dan telah memberi wahyu kami Allah ila Musa kepada Musa alaihi salam. Apa wahyunya? An alqi asak. An sesungguhnya kelakuan alqi hendaknya melemparkan kamu asaka akan tongkat kamu. Jadi ketika orang-orang tukang-tukang sihir mereka telah mengeluarkan sihirnya, sudah beres. Sekarang giliran Nabi Musa alaihi salam. Faidha, maka ketika demikian, ketika dilemparkan itu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, hiya, bahwa itu tongkat, talqafu adalah ngalegleg. Nah, Indonesia ngalegleg? Menelan. Menelan. Ya, ketika tongkat itu dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka jadi ular. Tongkat tersebut jadi ular. Ularnya yang calangapnya mengangapnya itu jaraknya itu 40 meter. Ya, 40 meter. Ketika tongkat tersebut dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka saat itu tongkat tersebut menjadi ular dan menelan seluruh tongkat-tongkat dan tambang-tambang yang digunakan oleh tukang sihir. Semua habis. Ya. Talqafu ma yafikun, menelan kepada apa-apa yang berdusta mereka tukang sihir. Semua habis ditelan oleh itu ular. Akhirnya itu ular menerjang, menyerang kepada kaum yang hadir pada itu tempat kumpul. Mereka rasa takut, terjadi az-ziham, fase sedek, berdesak-desakan, sampai terjadi kematian saat itu 25.000 orang mati saat itu. Langsung parai harita. Terjadi kematian 25.000 orang. Akhirnya Nabi Musa mengambil itu tongkat, itu ular, dan menjadi tongkat kembali. Bagaimana ketika tukang sihir melihat ini mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka tahu, wah ini bukan sihir. Karena ilmu sihir yang saya tahu, yang ini kan pakar-pakarnya, guru besarnya tukang sihir. Ya, master-masternya yang tahu tanda sihir ini seperti ini. Mereka tahu ini bukan sihir. Ini pasti adalah mukjizat. Ini datangnya dari langit, bukan sihir. Maka saat itu mereka diberi oleh Allah hidayah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini berkah ilmu. Berkah apa? Ilmu. Ya. Awalnya sebabnya mereka apa? Diberi oleh Allah iman karena mereka berlaku sopan terhadap kekasih Allah. Jadi orang kalau sopan, memuliakan, menghormati para wali Allah, diberi oleh Allah keimanan. Ya. Fawaqa'al haqqu, maka telah terjadi kebenaran, wa batala ma kanu ya'malun, dan hancur hilang apa-apa yang mereka kerjakan, yakni sihir. Kebenaran pasti akan nampak, pasti akan tembong, ya, pasti akan nampak.
Setelah terjadi itu bagaimana? Tukang-tukang sihir faghulibu hunalika wanqalabu saghirin, maka dikalahkan mereka Fir'aun dan kaumnya pada itu tempat, dan mereka Fir'aun dan kaumnya kembali dalam keadaan hina. Aduh eleh geningan. Orang nusak itu dibawa nagenan itek ya, tongkat dan apa? Tambang-tambang yang dibawa oleh tukang sihir ya, dengan kendaraan berapa onta? 300 onta. Ya, dibawanya itu apa? Tongkat dan tambangnya itu dengan kendaraan onta 300 onta. Habis itu semua. Ya, dileg-legan, ditelan semua oleh ular, oleh tongkatnya Nabi Allah Musa alaihis. Dan mereka tahu, orang-orang tukang sihir tahu, ya. Andai kata tukang sihir ini yang dikerjakan oleh Musa adalah sihir, maka pasti itu tongkat-tongkat kita dan tambang-tambang kita tidak akan ditelan. Kalau itu sihir. Jadi tukang sihir apal, oh iya sihir, apal. Oh iya malin sihir, tapi kan dileg-legan dia malin sihir. Itu. Tahu mereka ya, mengerti kepada ilmu sihir. Akhirnya wa ulqiyas saharatu sajidin. Akhirnya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, yang tadinya musuh Allah dirubah menjadi kekasih. Itulah ya ketentuan Allah. Maka kita jangan menghina orang lain. Kita nggak tahu. Kita sekarang iman, apakah besok iman? Wallahu a'lam. Tapi ya kita harus berusaha untuk menjaga keimanan, jangan sampai hilang. Bagaimana cara menjaga keimanan? Dengan takwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah itu adalah membenteng iman kita agar supaya tidak lepas. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, yang dilarang oleh Allah tinggalkan, disertai karena Allah. Itu menjadi penjaga keimanan agar supaya tidak lepas, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbil alamin. Saat ketika sudah terlihat betul bahwa ini bukan sihir, mereka tukang-tukang sihir sujud langsung kepada Allah sambil berkata, kami semua beriman kepada Tuhan yang mengurus sekalian alam. Ketika berucap seperti itu, ya, Fir'aun berkata, kata Fir'aun, iya ya tak tu'nun, ya, kamu bermaksud kepada saya sujudnya, saya yang dianggap Tuhan oleh kamu. Maka mereka tukang sihir mengatakan, Robbi Musa, wah bukan kamu. Maksud Tuhan semesta alam ini adalah Tuhannya Musa dan Harun. Luar biasa. Ya Allah kalau mau memberi hidayah luar biasa. Siapapun kalau Allah berkehendaki pasti Allah jadikan, ya. Maka kita harus betul-betul menjaga keimanan, jangan sampai hilang. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Fir'aun berkata, kamu ini mau iman? Apakah kamu beriman kepada Musa sebelum aku berizin ke kalian? Jangan diizinan Gus iman. Pan kalian teh ngarahkeun ngeleh ke Nabi Musa, nah jadi iman ka Musa gitu kumaha. Inna hadza la makrun maka martumuhu fil madinati lidukhruju minha ahla. Sesungguhnya ini yang kalian kerjakan adalah yaitu tipu muslihat yang kalian lakukan di kota ini untuk mengeluarkan dari kota ini penduduknya. Fasaufa ta'lamuna ma yanalukum minni. Akhirnya Fir'aun marah. Ayo lamun marah nunutan moal. Fir'aun marah nunutan. Marah. Atuh kumaha marah nunutan. Fir'aun marah. Bagaimana kata Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa thumma la usallibannakum ajma'in. Waduh, ini Fir'aun ngancam. Ngancam kepada siapa? Tuh kudu nyamung atuh itu kumaha hikayat teh. Ngancam kepada siapa anak-anak? Tukang yang sudah kalau tadi tukang sihir sekarang bukan, mantan tukang
Artinya ini husnul khatimah. Mantan tukang sihir yang tadinya kafir nyon jadi iman. Akhirnya kata Fir'aun, ya, kalian akan tahu yang akan datang kepada kalian ancaman dariku. Sungguh benar-benar aku akan potong tangan kalian, ya, akan aku potong kaki-kaki kalian disungsang. Kemudian akan aku salib kalian semua. Waduh, diancam kusaha Fir'aun. Karena imannya sudah kuat, tebal, pageh. Waduh, kalem we. Ya tuh, di mana jelema geus imana kuat teu sieun ku ancaman jelema henteu. Nu dipikasieun teh ancaman Gusti. Di mana pageh imana, kuat imana, luhur derajat imana. Ieu langsung imana teh kuat. Kuat imana. Ketika mereka diancam oleh Firaun, apa yang mereka katakan? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Firaun, sesungguhnya kami semua pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Dengan cara apapun, kau bunuh aku akan mati. Enggak dibunuh pun aku akan mati, kembali kepada Allah. Tuh gitunya. Di mana jelema geus kuat iman. Ieu berkah naon? Berkah ngahormat, ngamuliakeun para kakasih Allah. Nu teu iman ngamuliakeun ka para kakasih Allah jadi iman. Komo nu geus iman ngamuliakeun para kakasih Allah. Tambah kuat imanna. Tah urang wajib ngamuliakeun para kakasih Allah, para aulia Allah, ya, para ulama Allah, para muliakeun ku urang. Hargai oleh kita, ya. Itu menjadi sebab kuatnya iman. Ketika seseorang kuat imannya, dia tidak takut atas ancaman-ancaman makhluk manusia, tidak takut. Yang ia takuti ancaman Allah Subhanahu. Ini terjadi kepada siapa? Mantan tukang sihir Fir'aun. Anjeun maehan paeh kuring, teu dipaehan ge paeh ka kuring teh. Hah? Gitu. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tidaklah kamu membenci kami semua, melainkan karena sebab kami semua beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika datang kepada kami. Kamu benci kepada saya, hei Firaun, karena saya beriman kepada ayat-ayat Allah. Waduh, kuat. Teu epes meer. Ya, nalika geus diancam, aduh kumaha teu gadek-dek. Wah, mantap. Ya, jadi mental baja. Mental kudu jadi mental baja, jelema iman mah iman mental tempe jadi iman teh. Kudu mental baja jadi iman, jelema iman mah nya diserang kumaha, dihina, digogoreng, diancam, tetep pageuh dina kaimanan. Pageuh di kaiman. Wah, mana dipecat lamun salat keun bae. Walaupun mana ngaji dipecat keun bae. Lamun mana bener dipecat keun bae, kudu kitu kudu teh. Jelema nu iman mah lain FSMR, jo leuleus we. Jo gadedeg tuh. Tah imanna hengkel nu kitu teh. Imanna lemah, imanna lemah tuh tinggal. Ieu mantan tukang sihir Firaun. Begitu beliau ya berpegang teguh kepada keimanan, dan beliau itu apa? Kuat di dalam keimanan, sehingga ketika mendapatkan ancaman Firaun tegar, tidak bergeser selangkah pun tetap nyekel pageuh dina keimanan. Itu kuring iman paeh teu iman ge paeh, dibunuh ku anjeun paeh teu dibunuh ge paeh, heuh sarua keneh gitu ibarat. Masya Allah, luar. Nah, ini pelajaran untuk kita, ya. Kita harus kuat iman, apalagi zaman sekarang banyak godaan dari dunia, godaan dari makhluk, godaan dari setan, godaan dari nafsu. Opat nu jadi hahalang ibadah. Wah, digoda rek ibadah teh urang tah kudu kuat ngalawanna. Sapertos saha? Mantan tukang sihir. Kemudian setelah menjawab kepada ancaman Firaun, ya, maka beliau ayeuna mah beliau kare ieu mah jadi wali-wali Allah ayeuna mah. Tadi musuh Allah teh memeh iman, ayeuna mah para wali Allah tah. Mantan tukang sihir Firaun teh jadi para wali. Bahkan kejadian ketika beriman itu tukang sihir semua beriman, tukang sihir yang jumlahnya 80.000 orang lebih. Tukang sihir Firaun pada saat itu 80.000 lebih
jumlahnya, semua beriman kepada Allah. Ketika mereka beriman kepada Allah, terjadi saat itu amanah min bani Israil sittu mi'ati alfin. Maka berkah, Masya Allah luar biasa ya, berkah imannya ini mantan tukang sihir Firaun, maka saat itu Bani Israel beriman sejumlah 600.000 orang. 600.000 orang semua beriman kepada Allah. Berkah apa? Mereka beriman kepada Allah Subhanahu. Apa penyebab mereka beriman kepada Allah? Adalah sopan santun, hormat kepada para kekasih Allah. Karena sadayana, ini pelajaran untuk kita ya. Kita harus memuliakan, menghormati para kekasih Allah dan mencintai para kekasih Allah. Itu diantaranya kehebatan ya, kemanfaatan orang kalau sudah memuliakan para kekasih Allah, dia akan diberikan keimanan yang kokoh, yang kuat imannya, berkah menghargai, memuliakan, mencintai para kekasih Allah. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, penuhilah ke hati kami dengan kesabaran, kekuatan, ya, tidak gentar, gentar atas ancaman yang dilontarkan oleh Firaun agar kami tidak keluar dari agama Islam, gitu. Tamplokeun, penuhi hati kami dengan kesabaran. Kemudian wa tawaffana muslimin, matikan kami dalam keadaan Islam. Ini doa para kekasih Allah. Ini salah satu doa para kekasih Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana. Ini baca oleh kita, ini doa para kekasih Allah, ya, baca oleh kita. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Para kekasih Allah sudah menjadi kekasih Allah, tetap mereka berdoa kepada Allah, memohon agar mati dalam keadaan Islam. Itu sudah jadi kekasih Allah. Apalagi kita, kelas orang-orang yang imannya lemah, harus lebih-lebih kita mendawamkan berdoa kepada Allah. Karena mereka meskipun dalam keimanan yang kokoh, rasa takut, ini matinya nggak dalam keadaan iman, maka mereka tetap berdoa kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Atasnya baca itu. Urang teh kudu sabar, komo ayeuna urang kudu sabar. Sabar ninggalkeun maksiat, sabar milaksanakeun taat, sabar mayunan musibah. Tah doana ieu, Rabbana afrigh alaina, ya Allah, tamplokeun kana manah abdi sadaya sabar abdi teh sing bisa sabar mayunan ujian. Setiasa sabar abdi teh ngantunkeun maksiat, sing tiasa sabar abdi teh midamel taat. Eta nya Rabbana afrigh alaina sabron. Kemudian wa tawaffana muslim, ya Allah, matikan aku semua dalam keadaan Islam. Nah gitunya. Nah ini menjadi pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman kepada kita semua. Allah penuhi hati kita dengan kesabaran, dan Allah jadikan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.